Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bertemu lagi pada video berikutnya. Ini masih membahas tentang perwilayahan dan tata ruang. Pada video kali ini kita akan membahas tentang perencanaan dan tata ruang. Apa yang dimaksud dengan ruang? Ruang adalah seluruh bagian di muka bumi yang terdiri dari berbagai lapisan, antara lain lapisan atmosfer, kemudian lapisan biosfer, lapisan hidrosfer, kemudian lapisan manusia atau human geography, dan seluruh daripada bagian muka bumi. Penataan ruang adalah sistem yang terdiri dari proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, pengendalian pemanfaatan ruang, dan merupakan bagian integral dari pembangunan dan pengembangan wilayah. Apa yang kamu rasakan jika kamu harus tinggal di lingkungan semacam ini? Coba kamu bayangkan. Dan bayangkan juga apa yang kamu rasakan jika kamu harus tinggal di lingkungan semacam ini. Bandingkan rasanya dengan tinggal di lingkungan semacam ini. Tentu ada perbedaan perasaan, perbedaan kondisi psikologis yang kita rasakan jika kita tinggal di tempat yang seperti ini dibandingkan dengan tempat-tempat yang ditunjukkan oleh gambar sebelumnya. Bandingkan juga rasanya dengan tinggal di lingkungan semacam ini. Mengapa bisa terjadi perbedaan situasi seperti pada gambar berikut ini? Ya. Kita lihat pada gambar pertama ini terdapat ketidakteraturan, ada penyalahgunaan fungsi sungai, sehingga lingkungan menjadi sangat kumuh. Dan tentu saja kita tidak nyaman untuk tinggal di tempat seperti ini. Pada gambar kedua, sungai bisa dijadikan sebagai tempat wisata. Lingkungan bersih, nyaman, asri, dan kita yakin siapapun akan merasa senang tinggal di lingkungan seperti ini. Selanjutnya kita lihat juga mengapa bisa terjadi perbedaan pada situasi seperti ini yang ditunjukkan oleh kedua gambar pada layar. Gambar pertama menunjukkan ketidakteraturan di mana lingkungan yang seharusnya tidak menjadi tempat tinggal ditempati, sehingga tampak kumuh, tidak beraturan, dan tentu saja kita merasa tidak nyaman tinggal di tempat seperti ini. Pada gambar kedua kita lihat lingkungan begitu bersih, nyaman, tertib, dan asri. Tentu akan ada perbedaan rasa, pengalaman psikologi jika kita membandingkan kedua wilayah ini sebagai tempat tinggal. Tuliskan jawabanmu di selembar kertas. Jadi apa sebenarnya tujuan dari perencanaan wilayah atau perencanaan ruang? Tata ruang wilayah, tata ruang merupakan wujud struktur ruang dan pola ruang yang disusun secara nasional, regional, dan lokal. Penataan ruang terdiri atas proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Sedangkan manfaat daripada tata ruang bermanfaat di bidang ekonomi, sosial, dan lingkungan. Fungsi monitoring dan evaluasi. Monitoring dan evaluasi pemanfaatan ruang berfungsi untuk memantau, mengetahui tingkat efektivitas pemanfaatan ruang, serta mengevaluasi kegiatan pemanfaatan yang telah dilakukan. Perencanaan dan permasalahan tata ruang di Indonesia. Perencanaan tata ruang di Indonesia, penataan ruang berdasarkan sistem, yaitu sistem wilayah dan sistem internal perkotaan. Penataan ruang berdasarkan fungsi utama kawasan, ada kawasan lindung, ada kawasan budidaya. Penataan ruang berdasarkan wilayah administratif, ada penataan ruang wilayah nasional, penataan ruang wilayah provinsi, penataan ruang wilayah kabupaten ataupun kota. Permasalahan dalam penerapan tata ruang di Indonesia. Yang pertama adalah pemanfaatan dan pengendalian ruang belum efektif.
Artinya, ada beberapa fungsi ruang yang tidak digunakan sebagaimana mestinya, seperti yang ditampilkan pada gambar tadi. Sungai yang seharusnya berfungsi sebagai tempat wisata, bisa dijadikan sebagai areal kegiatan perikanan, sebagai sumber air bersih, justru dijadikan sebagai tempat membuang sampah. Sehingga fungsi sungai berubah dan menimbulkan dampak yang negatif terhadap lingkungan. Masalah kedua adalah lembaga penyelenggara penataan ruang belum efektif. Yang ketiga, sistem informasi penunjang pembangunan belum optimum. Yang keempat, adanya kesenjangan antara wilayah di Indonesia, di mana wilayah yang satu mengalami perkembangan yang sangat pesat, sementara ada wilayah lain yang begitu tertinggal dalam perkembangannya. Yang berikutnya adalah potensi konflik dalam pemanfaatan ruang. Sering sekali di Indonesia terjadi konflik saat akan melakukan pembangunan di suatu kawasan. Ada berbagai konflik yang timbul akibat bentrok antara satu pihak dengan pihak lain yang memiliki kepentingan yang berbeda dan saling bertentangan.